Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizki, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Advokat Bung One dari channel ASP TV. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama ya terkait pengetahuan hukum. Dan kami akan berbagi sedikit wawasan pengetahuan hukum dengan topik ulasan atau topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pihak-pihak dalam penegakan hukum atau dalam praktek peradilan di Indonesia. Siapa saja pihak-pihak yang ada atau pihak-pihaknya itu siapa saja yang biasa ada ataupun juga diselenggarakan di dalam lembaga peradilan atau pada praktek persidangan di pengadilan. Oleh karena itu simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ASP TV, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan hukum dari channel ASP TV secara gratis. Baik sahabat-sahabatku, para pemirsa YouTube yang saya hormati, yang saya banggakan, langsung kita pada pokok ulasan pembelajaran ataupun juga ulasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan pihak-pihak yang ada dalam persidangan, ya. Pihak-pihak dalam penegakan hukum dalam praktek persidangan di lembaga peradilan di Indonesia. Pihak-pihak dalam penegakan hukum itu dibagi menjadi beberapa aspek. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum pidana. Nah, dalam penegakan hukum pidana, siapa saja sih pihaknya atau istilah-istilah para pihaknya, apa saja sebutannya atau istilah hukumnya. Nah, akan kita ketahui, kita ulas bersama. Dalam penegakan hukum pidana, pihak-pihak atau yang sering disebut sebagai pihak di dalam penegakan hukum pidana, yang pertama ada yang disebut dengan penyelidik. Nah, penyelidik ini siapa? Penyelidik ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ya, jadi penyelidik ini merupakan anggota kepolisian atau pejabat polisi, ya, pejabat polisi. Dia bertugas untuk melakukan penyelidikan apakah suatu peristiwa tersebut ditemukan adanya unsur pidana, adanya suatu tindak pidana ataupun tidak. Itu adalah tugas daripada penyelidik. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan penyidik. Siapa itu penyidik? Penyidik itu adalah polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau penyidikan itu atau kalau penyidik itu selain dia dari anggota kepolisian, dia juga dapat ditunjuk dari pejabat pegawai negeri sipil atau aparatur negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ya, untuk menemukan siapa pelaku pidananya, kemudian juga alat buktinya, barang buktinya, ya, ada atau tidak, itu tugas-tugas diantar tugas dari pihak penyidik. Kemudian selanjutnya ada penuntut umum. Nah, penuntut umum ini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi kalau penuntut umum itu adalah dari pihak kejaksaan negeri, kalau misalkan di pengadilan negeri ya di tingkat pertama ya, itu adalah penuntut umum. Jadi penuntut umum itu adalah seorang jaksa ya, seorang jaksa. Tugasnya apa? Untuk menuntut
ataupun juga mendakwa seorang tersangka yang sudah menjadi terdakwa, dituntut dengan telah melakukan suatu tindak pidana dengan menyampaikan kronologisnya, kemudian juga di dalam tuntutan dia dituntut dengan pasal berapa, sanksi pidananya, ancaman tuntutannya berapa, ya itu adalah tugas daripada penuntut umum. Kemudian ada hakim, ya tentu di pengadilan pasti yang berperan sangat penting adalah hakim, ya sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, ya memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, ya karena yang kita bahas yang pertama ini terkait dengan penegakan hukum pidana. Kemudian berikutnya ada yang disebut pihak terdakwa. Nah, terdakwa ini adalah orang yang disangka dan juga dituntut, diperiksa dan diadili di hadapan persidangan atau di muka persidangan. Itu adalah terdakwa. Jadi orang yang disangka ya melakukan suatu tindak pidana. Kemudian dihadirkan di persidangan untuk menjalani proses-proses persidangan. Ya, itu adalah terdakwa. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan penasehat hukum. Siapa itu penasehat hukum? Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Jadi penasehat hukum ini adalah pengacara. Dia memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. Menjadi penasehat hukum terdakwa. Kemudian juga melakukan pembelaan dan tugas-tugas penasehat hukum lainnya berdasarkan undang-undang advokat tentunya. Kemudian selanjutnya aspek penegakan hukum perdata. Siapa saja pihak-pihak yang ada dalam penegakan hukum perdata. Yang pertama ada yang disebut dengan penggugat. Siapa itu penggugat? Yaitu pihak yang mengajukan gugatan terhadap pihak lain, baik itu individu maupun juga berbadan hukum, yang dianggap melanggar haknya atau kepentingan hukumnya. Itu adalah disebut dengan penggugat. Kemudian pihak selanjutnya ada yang disebut dengan tergugat. Tergugat itu adalah pihak yang digugat oleh penggugat tadi, karena dianggap oleh penggugat telah melakukan atau melanggar hak atau kepentingan hukum dari penggugat, ataupun juga merugikan pihak si penggugat tersebut. Itu adalah tergugat. Kemudian juga selain tergugat, ada yang disebut dengan turut tergugat. Ya, turut tergugat biasanya itu dari suatu pejabat, misalkan notaris, ataupun juga dari kantor-kantor pemerintahan yang menjadi turut tergugat. Selanjutnya ada kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini adalah pengacara. Tadi kalau di dalam penegakan hukum pidana itu disebutnya dengan penasehat hukum atau disingkat PH. Kemudian di dalam perkara perdata itu disebutnya dengan kuasa hukum. Sama, dia juga pengacara, bertugas untuk mewakili, mendampingi si penggugat ataupun tergugat yang dijadikan sebagai kliennya dalam proses persidangan di pengadilan dalam perkara perdata. Kemudian selanjutnya ada hakim. Ya, tentu setiap pengadilan pasti ada hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut. Itu adalah pihak-pihak yang ada atau yang disebut di dalam perkara atau penegakan hukum perdata. Selanjutnya, pihak-pihak dalam penegakan hukum tata usaha negara. Ada siapa saja? Yang pertama ada penggugat, ya, ada juga tergugat, ya, sama tadi ada penggugat, tergugat. Kalau masalah perdata tidak terlepas dari penggugat, tergugat, kemudian pemohon, ya, termohon. Selanjutnya ada hakim, sama juga seperti pidana dan juga perdata. Kemudian selain itu juga ada yang disebut pihak ketiga. Nah, di dalam penegakan hukum tata usaha negara atau di pengadilan tata usaha negara itu ada pihak yang disebut dengan pihak intervensi ataupun pihak ketiga. Nah, kemudian juga ada kuasa hukum, sama seperti di dalam perkara penegakan hukum perdata secara umum, ada juga kuasa hukumnya. Baik itu kuasa hukum dari penggugat maupun juga dari tergugat ataupun juga dari pihak ketiga atau pihak intervensi.
Kemudian yang keempat, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, pihak-pihaknya apa saja? Siapa saja pihak-pihaknya? Yang pertama adalah pemohon. Ya, kemudian juga pihak termohon kalau memang itu bersifat perselisihan. Seperti halnya perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Kemudian juga ada kuasa hukum. Ya, ada kuasa hukum ataupun juga pengacara. Dan juga ada hakim yang bertugas atau berwenang mengadili, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Itu sahabat-sahabatku semuanya, para pemirsa YouTube, sahabat-sahabat subscriber, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dalam hal pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang ada di dalam penegakan hukum dalam persidangan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Saya Advokat Bung Onim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.